Oke, selamat semangat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Selamat pagi, Pak. Terima kasih semangatnya ya. Pagi-pagi harus tetap semangat walaupun pagi-pagi sudah ketemu matematika bersama Pak Adi, ya. Jadi sebelum Bapak awali, mohon kepada ketua kelas bisa pimpin doa dan salam terlebih dahulu. Minta dibantu dari Siti untuk memimpin doa dan salam. Oke, baik teman-teman. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Siti. Boleh dong teman-temannya disuruh duduk lagi Siti. Masih berdiri itu. Oh iya, Pak. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Siti ya. Nah, jadi hari ini ya kita akan membahas materi baru ya. Bapak juga sudah pernah menyampaikan teknisnya untuk pertemuan kita hari ini ya. Bapak akan sampaikan sedikit. Nah, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Perlu Bapak sampaikan dulu seperti kesepakatan sebelumnya ya. Bapak sudah sampaikan materi, video pembelajaran dan kelengkapannya di grup WA dan juga Google Classroom. Jadinya kalian harus sudah buat ringkasan dan juga sudah mencatat hal-hal yang belum diketahui ataupun masih ditanyakan. Nanti kita akan diskusikan. Materi kita hari ini adalah tentang bentuk aljabar. Yang akan kita bahas hari ini tentang unsur-unsur bentuk aljabar dan juga suku-suku sejenis. Ya, ingat ya bentuk aljabar. Aljabar nanti bukan aljatim atau aljateng ya, itu beda ya. Itu nanti Jawa Timur, Jawa Barat. Ini aljabar. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dengan strategi flip classroom, peserta didik dapat memahami konsep aljabar dan menggunakan operasi aljabar serta menerapkannya dalam situasi nyata. Jadi kira-kira tujuannya adalah anak-anak harus memahami konsep aljabar serta menggunakan di kehidupan nyata. Apa saja indikator untuk pertemuan kita hari ini yang harus kalian kuasai ya? Ada 3. Yang pertama, anak-anak nanti harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi suku-suku sejenis dari bentuk aljabar. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah terkait dengan bentuk aljabar. Oh iya, Bapak lupa tadi. Siti bisa disampaikan, kayaknya ada yang tidak hadir hari ini ya? Oh iya, Pak. Bisa disampaikan siapa yang tidak hadir, Siti? Wira, Pak. Wira itu sakit, demam, Pak, udah 2 hari. Oh iya, nanti kalau kita ada waktu ya, kalau sudah sampai 2 hari demam, kita bisa menjenguk Wira ya, bersama-sama sepulang sekolah. Nanti kita atur ya, atau kalau misalnya Wira sudah sembuh, ya nanti kita bisa ketemu di sekolah saja. Itu saja Siti ya. Sasmita tadi Pak, izin terlambat. Oh, Sasmita terlambat. Oh iya. Terima kasih Eka, informasinya. Pantesan ini masih kurang ya, karena Bapak lihat kok kurang rasanya. Terima kasih, kita bisa lanjutkan lagi ya. Nah, untuk pertemuan di bentuk aljabar ya, perlu Bapak sampaikan di awal apa saja kegiatan kita hari ini. Nanti kegiatannya kita akan bagi 2, anak-anak. Untuk kegiatan hari ini, nah, yang pertama Bapak akan mengecek ringkasan materi yang sudah kalian buat. Kemudian yang kedua, kalau ada masalah ataupun pertanyaan tentang bentuk aljabar, kita akan diskusikan. Kalau dari kalian tidak ada pertanyaan, nanti Bapak yang akan nanya. Ya. Kemudian yang ketiga, seperti biasa kita diskusi kelompok, kemudian menyajikan hasil diskusi, dan Bapak juga selipkan penilaian sikap dengan observasi. Itu kegiatan hari ini. Kemudian untuk kegiatan di pertemuan selanjutnya, ya, itu lanjutannya ya anak-anak ya, karena kita bagi 2.
Itu nanti Bapak akan nilai dengan penilaian formatif dengan kuisis. Nanti mohon disiapkan handphonenya dengan kuota ya juga anak-anak ya. Kemudian yang kedua, Bapak akan melanjutkan penilaian sikapnya. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama melakukan refleksi pembelajaran secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu ya alurnya dari 2 kali pertemuan untuk materi bentuk aljabar. Nah, di bentuk aljabar, apa sih manfaat kita belajar bentuk aljabar? Ini erat kaitannya dengan materi selanjutnya nanti anak-anak ya. Oke, manfaatnya adalah ada masalah seperti ini. Satri bisa bantu Bapak? Bantu bagaimana, Bapak? Mohon dibacakan soalnya yang ada di slide ini, Satri. Perhatikan ilustrasi di samping. Nah, Pak, ini layar saya ketutup apa nih, Pak? Hitam, saya nggak bisa lihat sebelahnya. Indah mempunyai uang. Sudah kelihatan, Satri? Oh, udah. Baru jelas, Pak. Saya ulang ya, Pak ya. Ya, silakan. Indah mempunyai uang sebesar Rp50.000. Ia membeli 3 kg bumbu-bumbu dapur untuk keperluan di rumah. Ternyata bumbu-bumbu dapur yang sudah dibeli masih kurang, sehingga Indah membeli lagi 1 kg bumbu-bumbu dapur. Jika sisa uang yang dimiliki Indah adalah Rp2.000, maka berapakah harga 1 kg bumbu-bumbu dapur tersebut? Oke, terima kasih Satri ya sudah membantu membacakan terkait dengan masalah. Ini sekaligus menjadi manfaat kita belajar bentuk aljabar. Beri tepuk tangan dulu untuk Satri. Oke. Nah, dari masalah ini ada yang punya pendapat enggak dulu? Kira-kira gimana caranya mencari harga 1 kg bumbu-bumbu dapur tersebut? Ada yang mau mencoba menyampaikan terlebih dahulu? Tanya ke penjualnya, Pak. Ya, silakan Nazar, biasakan angkat tangan, Nak. Karena ini kan banyak loh. Ya. Oh ya, maaf, Pak. Nih, Ya, silakan. Nazar, silakan. selain dari tanya ke penjualnya ya, Pak. Oh, nanya ke penjualnya boleh. Solusi pertama, bagus sekali ya, nanya langsung ke penjual. Yang kedua, ada pendapat lagi enggak? Nazar, Yang kedua, turunkan. Najar masih ada pendapat, Pak. Ya, silakan Nazar. Itu kan berarti uang yang terpakai 48.000. Ya, benar sekali. Nah, 48.000 buat beli 3 kilo bumbu-bumbunya. Ya, Berarti 1 kilonya tinggal dibagi 3. Betul nggak, iya. Pak? Betul sekali. Tapi Nazar tidak membaca secara keseluruhan dari soalnya. Waduh. Ya, kira-kira seperti itu ya. Hasil akhirnya nanti. Bisa diturunkan sudah tangannya Nazar. Terima kasih pendapatnya. Iya, Oke. Pak. Ada lagi yang punya pendapat lain enggak terkait dengan ilustrasi ini? Siti. Siti sudah angkat tangan dari tadi nih. Silakan Siti. Masih di mute itu Siti. Iya. Berarti harga 1 kilo bumbu dapurnya 16.000, Pak. Oke, Karena 8.000 tadi, sisanya kan 2.000. Terus Nah. berarti 1 kilonya saya hitung 16.000 tambah 16.000 tambah 16.000 berarti 48.000. Bagus sekali ya. Terima kasih Siti sudah menekankan kembali. Nazar kembali angkat tangan. Ada apa Nazar? Ternyata Siti juga sama-sama nggak baca sama kayak saya, Pak. Iya. Berarti literasinya kurang ini ya. Itu kan membeli lagi 1 kilo ya. Intinya adalah hasil akhir dari kita belajar bentuk aljabar, nanti kita bisa menyelesaikan salah satu masalah kehidupan sehari-hari seperti ini. Tapi yang sekarang kita tidak mungkin langsung menjawab ini ya tanpa tahu, tanpa bisa memodelkan dengan aljabar namanya. Ya, yang tadi anak-anak sampaikan sebagian besar sudah benar, tapi masih belum dibaca dengan tepat. Nah, bisa dibaca yang di garis miring di bawah, atau kita baca sama-sama ya.
Anda mungkin dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencoba-coba suatu bilangan, namun cara tersebut akan menghabiskan waktu yang banyak dan tidak efektif. Untuk memudahkan perhitungan, Anda dapat mengubah permasalahan tersebut dengan dalam bentuk matematis dengan memisalkan banyak bumbu dapur yang dibeli dalam satu simbol. Bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan bentuk aljabar. Ya, jadi di pertemuan kita hari ini kita fokusnya ke memodelkan terlebih dahulu. Kita tidak mencari hasilnya, karena di hasilnya itu ada di pertemuan selanjutnya, supaya kalian lebih semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian pernah pergi ke gudang olahraga kan? Ya, kemudian kira-kira ini gambar bola apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang sering main nggak? Bola basket, Pak Guru. Oke, bola basket itu Suma ya. Kayaknya Suma ikut ekstra bola basket ini. Sekarang, pertanyaan selanjutnya adalah, nah, perlu Bapak sampaikan di dalam kotak pastinya ada beberapa bola ya untuk menyimpan bola basket, kemudian di dalam tabung juga terdapat beberapa bola. Pertanyaan pertama, apakah jumlah bola di dalam kotak dan tabung itu sama? Belum Gimana? tentu, Pak. Belum tentu. Berarti jawabannya berbeda ya? Ya. Ya, secara umum berbeda. Kira-kira mana yang lebih banyak menampung bola? Di kotak apa di tabung? Kayaknya ditabung, Pak, karena di tabungnya lebih besar. Oh gitu. Terkecil gininya Pak Guru. Kalau tabungnya gedean, berarti gedean. Kalau itunya lebih gede, ya bisa berarti juga menampung yang sama. Kalau sama-sama gede ruangannya gitu Pak Guru. Kalau nggak dicoba. Gitu. Ya. Di Ada lagi kotak, punya Pak pendapat Guru. lain? Ya, silakan. Di kotak. Kotak. Kenapa bisa Iya. kotak? Iya, soalnya kalau main sepak bola, itu bolanya dimasukin ke kotak penalti, Pak Guru, bukan tabung penalti. Iya, Nazar. Tapi ini kan basket ya. Oh, basket ya. Oh. Oke, Bapak terima ya pendapatnya ya. Karena ini kita masih diskusi. Terima kasih, Nazar. Tadi Suma sama Eka. Siti jadi mau memberikan pendapat? Atau yang lainnya? Tidak, Pak, sama saja. Sama Mungkin harus saja. dilihat lagi juga bolanya besar atau kecilnya, Pak. Iya, terima kasih. Intinya adalah kita tidak tahu ya berapa banyak bola di dalam kotak dan berapa banyak bola di dalam tabung. Yang pastinya jumlah bolanya pasti berbeda. Karena berbeda, pastinya kita harus memodelkan dari bentuk kotak dan juga tabungnya ini dengan simbol yang berbeda juga. Jangan disamakan ya, karena itu erat kaitannya juga dengan yang kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak silahkan disiapkan terlebih dahulu catatannya ya, catatan ringkasan dan juga jawabannya. Mohon disiapkan dulu sebentar, ikuti instruksi Bapak ya. Sudah siap ya? Silahkan dibuka catatannya, ringkasannya itu bisa diangkat ya, diangkat biar Bapak lihat dari depan. Kira-kira siapa yang belum buat biar Bapak tahu. Ya. Oke. Nah, ini sudah banyak sudah buat ya. Oke, terima kasih. Yang sudah buat bisa diturunkan. Itu Nazar, itu catatan apa itu yang diangkat Nazar? Kayaknya berbeda itu. Nazar. Maaf, Pak, catatannya ketinggalan. Jadi ini nulis di tempat yang baru. Oh, iya, iya, iya. Makanya Bapak agak aneh melihatnya itu ya. Tapi udah sempat belajar ya. Ya, sedikit-sedikit, Pak, atas bimbingan Bapak juga. Oke, terima kasih Nazar ya. Yang lainnya juga, karena kan perlu Bapak ingatkan kembali di awal, kesepakatan kita adalah kalian harus sudah belajar di rumah. Nanti kalau di sekolah kita akan diskusi tentang masalah yang kalian temukan. Ya. Yang kalian pelajari itu tentang unsur-unsur bentuk aljabar dan juga suku sejenisnya. Nah, ini dulu pertanyaan pertama. Yang sudah belajar pasti tahu. Bagaimana cara yang baik dalam memilih huruf atau simbol sebagai suatu variabel? Ada yang punya pendapat terlebih dahulu?
Kira-kira huruf yang seperti apa? Apakah boleh 1 huruf, boleh 2 huruf, boleh berpangkat 2, pangkat 3, atau seperti apa? Coba diberikan pendapatnya. Silakan, Suma ya. Iya, Pak Guru, saya mau katakan dulu. Ya, silakan. Jadi, caranya memilih huruf atau simbol sebagai satu variabel, maksudnya saya sih lebih milih huruf, Pak Guru. Hurufnya itu huruf kecil, Pak Guru. Boleh milihnya dari A sampai Z, bebas ya, gitu kayaknya itu, Pak Guru. Kalau Oke, dari yang sudah dipaparkan kemarin ya, dari yang Bapak Guru sampaikan di classroom-nya itu, Pak Guru, saya baca sedikit sekilas seperti itu yang saya ingat. oke, terima kasih Suma atas pendapatnya. Berarti Suma lebih memilih huruf ya. Huruf, oke. Nazar lagi angkat tangan, silakan. Nazar masih di mute itu, Nazar. Iya, Pak Adi, untuk pemilihan variabel itu saya lebih memilih huruf juga sama seperti Bu Suma. Hurufnya huruf yang kecil saja biar ini ya gampang nulisnya. Tapi saya ada tambahannya, Pak Adi. Ya, silakan. Tambahannya itu sesuai dengan karakter dari variabelnya. Misalnya yang diinginkan bola, maka saya pilih huruf B karena pas banget dengan bola. Jadi misalnya 3 bola, 3 B. Begitu Pak Adi. Oke, terima kasih Nazar atas pendapatnya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Nazar dan Suma. Ya, itu pendapat ya. Mungkin ada pendapat lain lagi? Cukup? Oke, terima kasih anak-anak. Apapun cara yang baik dalam memilih variabel itu diserahkan kembali ke anak-anak. Yang perlu Bapak garis bawahi adalah dalam pemilihan huruf itu disesuaikan. Karena nanti di beberapa soal tidak hanya variabelnya itu menggunakan 1 huruf ya anak-anak. Bisa saja 2 huruf. Bisa saja berpangkat 2, berpangkat 3, ataupun 2 huruf pangkat 2. Makanya yang paling perlu Bapak tekankan di sini adalah variabel itu yang digunakan huruf. Apapun hurufnya itu disebut variabel. Bisa dipahami ya? Oke, kira-kira dari masalah yang Bapak sampaikan di rumah ataupun yang kalian pelajari di rumah, ada pertanyaan dulu enggak? Atau rasanya sudah siap dengan diskusi kita hari ini? Gimana? Ada atau tidak? Tidak, Pak. Lanjut. Oke, Sudah terima Pak, kasih. bisa langsung Pak. Berarti sudah siap semua ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak yang nanya ya. Bapak nanya lagi. Ini jawab di 1 kertas lembar ya, selembar kertas saja. Nah, pengetahuan awal bisa tulis nama nomor kelas. Ini 1 pertanyaan saja. Ya, siapkan saja 1 kertas, 1 lembar saja, jangan lebih ya. Kalau punya 2 bagi 2 saja. Nah, Bapak ingin menanyakan, buatlah sebuah contoh bentuk aljabar, kemudian identifikasi unsur-unsurnya. Nah, gitu dulu. Karena dari sini Bapak tahu kalian sudah belajar atau belum. Sebuah contoh bentuk aljabar, kemudian identifikasi unsur-unsurnya. Itu bebas ya. Kalau sudah selesai, langsung bawa ke depan kumpulkan. Ya. Isi nama nomor absen sama kelas. Ya, Pak. isi nama nomor absen kelas. Berarti boleh nanti kalau misalnya cukup hanya misalnya 1 kertas itu bisa dibagi 2 lagi, boleh seperti itu Pak Guru biar Boleh. Ya, Bapak hanya ingin tahu kalian sudah paham enggak? Makanya Bapak suruh membuat 1 contoh bentuk aljabar, identifikasi unsur-unsurnya. Bebas. Sesuai kemampuan kalian. Karena dari sana Bapak bisa tahu kemampuan awal kalian di materi ini seperti apa. Ataupun gaya belajarnya. Pak, saya sudah, Pak. Oke, Siti paling pertama langsung kumpulkan ke depan, Siti. Diikuti oleh teman yang lainnya. Ya, oke, sudah semua ya. Ini sudah sangat semangat sekali belajarnya. Berarti sudah siap untuk materi. berapa menit lagi waktunya? Berapa menit lagi? Sebentar Lagi Pak, 2 menit belum ya, lagi 2 selesai. menit saja. Karena ini kan bebas contohnya. Bapak hanya minta 1 contoh, jangan banyak-banyak ya. Udah ada lagi yang Oh, cuma mengumpul? 1 Pak ya?
Satu saja, jangan banyak-banyak ya. Baik Pak, ini udah selesai Pak. Sudah selesai. Terima kasih ya. Kumpulkan ya. Jangan dikasih lihat temannya. Oke, sudah semua mengumpul. Waktunya juga sudah habis. Jadi nanti dari sini Bapak bisa tahu pengetahuan awal kalian ya, seperti apa. Nanti dari sana juga kalian paham, oh di sini saya salahnya. Bapak lanjutkan ke diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok ini Bapak akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya, bisa dibantu dibagikan Siti sebagai ketua kelas. Ya. Pak, ya bisa. Bapak tegaskan lagi untuk pembentukan kelompoknya sudah Bapak sampaikan ya. Itu harusnya sudah kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Itu berarti Siti sama Ita. Siti ketua kelompok, Ita wakil ketua kelompok, Satri ketua kelompok kedua, Eka wakilnya, Sasmita ketua kelompok ketiga, Nasar wakilnya, Suma ketua kelompok keempat, Yuni wakilnya. Nah itu bisa dibagikan Siti ya, karena itu juga sudah kesepakatan kita sebelumnya pembagian kelompok. Setiap pembagian kelompok sudah harus siap. Pak, Sasmita baru datang Pak. Oh iya Sasmita, bisa konfirmasi dulu Sasmita, kenapa baru datang? Saya tadi pusing Pak, istirahat dulu saya UKS Pak. Jadi saya nggak lihat pembahasan materi Pak. Boleh saya jadi ketua kelompok Pak? Apa nggak Nasar aja jadi ketua kelompoknya Pak? Boleh, ketua kelompok enggak apa-apa ya. Nanti kan bisa diskusi sama teman-teman kelompoknya. Cepat sembuh ya Bu Sasmita ya, jaga kondisi, jaga kesehatan. Ya, makasih Pak ya. Oke, terima kasih. Sudah ya, duduk di kelompoknya masing-masing, silakan dicermati LKPD-nya. Kita mulai mencermati dari LKPD 1. Nah, kira-kira seperti ini LKPD-nya. Ibu Halimah membeli jeruk sebanyak 4 keranjang dan 3 buah jeruk. Dengan asumsi bahwa jeruk pada setiap keranjang memiliki jumlah yang sama. Bagaimana cara menentukan banyak jeruk dalam bentuk aljabar? Nah, bisa ditulis ya, itu di LKPD-nya masing-masing. Kemudian Bapak tampilkan lagi untuk masalah kedua. Nanti setelah ini kita diskusikan sambil kalian menjawab. Untuk memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada tabel berikut ini. Dalam satu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam satu tabung terdapat juga beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Dengan asumsi bahwa setiap kotak berisi bola yang sama, begitu pula tabung berisi bola yang sama. Kira-kira nanti tabelnya yang harus diisi seperti ini. Ini sudah Bapak contohkan ya. Ini 2 bola, maka 2, ini 2 bola. Kemudian yang nomor 2, ini ada 2 kotak. Karena satu kotak X, jadinya 2X. Tambah 4. Selanjutnya ini ada tabung, kalian bisa lengkapi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini halaman yang selanjutnya. Gambar 4 dan gambar 5. Kemudian di masalah 3, nah di masalah 3 baru kita akan mengidentifikasi yang mana disebut variabel, koefisien, dan konstansa. Sukunya juga yang mana. Begitu pula kalian juga haruslah sudah belajar tentang jenis-jenis suku. Ya. Kemudian masalah keempat, menentukan suku-suku sejenis. Ya, suku-suku sejenis dilihat dari variabelnya. Ini yang terakhir. Oke, bisa didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Sambil Bapak akan share kembali untuk LKPD-nya. Setelah ini kita akan diskusi ya. Silakan di masing-masing kelompok untuk bisa didiskusikan. Siti, apakah sudah terlihat slide dari LKPD dari Bapak? Sudah Pak. Oke, kita diskusikan satu-satu ya.
Kita mulai dari masalah 1. Haruslah kalian sudah didiskusikan itu, sudah mendiskusikannya. Dari masalah 1, dari kelompoknya Eka dan Satri, ada masalah enggak? Atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Tinggal diisi titik-titiknya ini. Boleh salah satu? Enggak, yang dihitung itu jumlah keranjangnya aja, apa dipisah berarti ya? Ya. Nanti tinggal diisi ada berapa keranjang, ada berapa buah jeruk. Tinggal diikuti ini. Misalkan X menyatakan apa kira-kira? Nah, gitu dia. Eka. Oh iya, yang kita Iya. Benar. Oke, itu dari kelompok Eka dan Satri ya. Bapak lanjutkan ke masalah kedua. Nah, pengisiannya di masalah kedua. Itu Bapak tanya dulu ke kelompok Sasmita dan Nasar. Ya, ada masalah nggak untuk pengisian di masalah kedua? Aman Pak, alhamdulillah lancar. Sasmita pinter banget Pak. Oh gitu, mantap ya. Tinggal disesuaikan ini karena X itu menyatakan satu kotak, Y menyatakan satu tabung. Tinggal disesuaikan dari gambarnya. Ya. Pak Adi, tolong tegur Ya. Nazar nih Pak Adi, supaya jalan-jalan Pak Adi. Iya, Nazar ini dari tadi kok keliling aja Nazar. Oh Duduk, iya maaf Nazar. Pak. Iya saya duduk dulu. Di Sas, kita kan kelompoknya. udah selesai Sas. Di kelompoknya Tapi lo. kan harus tetap diskusi, Sar. Iya. Duduk ya di kelompoknya masing-masing, jangan mengganggu kelompok lain Nazar ya. Oke, Bapak beralih ke kelompok lain ya, sambil menanyakan masalah yang lain. Kita akan beranjak ke masalah yang ketiga. Nah, masalah ketiga ini berkaitan dengan unsur-unsur bentuk aljabar. Di LKPD juga sudah Bapak ingat kembali. Bapak ingatkan lagi yang memang belum paham, biar ingat kembali. Makanya Bapak isikan catatannya. Bapak akan bergeser ke kelompok Ita dan juga Siti. Untuk di masalah ketiga, bisa mengisinya ya. Yang di titik-titik pertama ini, tolong dijawab dulu Ita sama Siti. Bisa dengar suara Bapak? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok Ita dan Siti, ini dimulai dari mengisi 3XY kurang 5X kurang Y termasuk jenis suku apa. Nah, itu ingat ya, jenis-jenis suku itu ada 4, bisa dicek di bahan ajarnya dan ringkasan yang kalian buat. Kemudian unsur-unsurnya dituliskan. Sukunya ada berapa, variabelnya, koefisiennya berapa, dan konstantanya berapa. Di masalah ketiga sudah mulai naik lagi levelnya ya. Variabelnya menggunakan 2 huruf. Dan yang masalah B, variabelnya menggunakan pangkat 2. Kenapa? Biar kalian punya variasi lain, tidak hanya 1 huruf saja. Bapak ingin tahu kalian paham atau enggak. Gimana Ita sama Siti ada masalah di masalah 3? Aman ya? Oke, aman rasanya ya. Bapak lanjutkan ke masalah keempat. Dan Bapak sekaligus tadi ya, masalah 4 dan masalah 5 ke kelompok lagi 1, kelompok Suma. Ya. Ada masalah kira-kira atau ada pertanyaan untuk pengisian di masalah keempat? Aman ya? Masih bisa dikerjakan. Masih bisa ya. Hati-hati di sini menentukan suku-suku sejenis itu dengan variabel yang sama. Ya, variabel yang sama disesuaikan. Ini isiannya sudah Bapak isikan di sini. Yang B juga mohon didengarkan Suma. Ini ada pangkat 2, hati-hati. Yang pangkat 2 itu A atau B-nya Suma? Yang B ya Pak Guru ya. Ya, yang B. Nah, itu udah makanya hati-hati kalau B-nya pangkat 2 itu berbeda dengan B saja, ya. Nih, dipasangkan. Kemudian di masalah nomor 5, nah masalah nomor 5 ini sudah naik lagi sedikit levelnya ya. Kita akan mengidentifikasi dari tulisan saja, tidak ada gambarnya. Kalau di masalah 1 kan masih ada gambar. Di masalah kelima,
kalian akan mengidentifikasi dari masalah Pak Denny. Tapi di sini diminta adalah kain yang digunakan untuk menjahit karena ada sisa. Nah, ini sudah naik lagi sedikit levelnya ya. Kalau tadi hanya tambah, kalau kurang nanti seperti apa. Bapak bebaskan di sini mau menggunakan variabel apa, mau X, Y, atau Z. Itu Bapak bebaskan. Oke, silakan bagi kelompok lain. Masih ada waktu lagi 2 menit untuk diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Setelah ini Bapak akan minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, mohon disiapkan. Bisa pembagian presentasinya bisa dibagikan dengan kelompoknya masing-masing. Siapa mau jadi moderator, siapa mau jadi penyaji pertama sampai penyaji terakhir. Semua harus sempat berbicara ya ke depan ya, belajar. Oke. Dari hasil diskusi Bapak bisa lihat sudah semua kelompok rasanya selesai ya. Ada kelompok yang belum selesai ini. Oke, sudah semua selesai ya. Sekarang kita akan persiapan untuk menyajikan hasil diskusinya. Karena ini ada 4 kelompok ya, ada 4 kelompok berarti ada 1 kelompok yang menyajikan 2 masalah. Ya, ada 1 kelompok yang menyajikan 2 masalah. Kita mulai dari masalah 1. Bapak minta bantuannya ke kelompoknya Eka dan juga Satri. Ya, gimana, siap kira-kira untuk menyajikan masalah 1, Eka dan Satri? Siapa? Oke, boleh Satri. Ya, nanti dibantu oleh Eka. Silahkan. Langsung dijawab dari slide ini. Apa ya Pak ya? Ya, enggak apa-apa. Berangkat. Ketahui bahwa jeruk yang dibeli Ibu Halimah sebanyak 4 keranjang penuh dan 3 buah jeruk. Langkah selanjutnya adalah membuat pemisalan banyak jeruk yang belum diketahui. Misal, X menyatakan banyak jeruk dalam sebuah keranjang, sehingga bentuk aljabar tersebut menjadi 4X tambah 3. Betul itu ya? Ya, 4X ditambah 3. Terima kasih dari Satri ya sudah menyampaikan. Dari kelompok lain ada tanggapan atau setuju dengan yang disampaikan kelompoknya Satri? Setuju ya semua ya? Oke. Setuju, Pak. Ya, Setuju. setuju ya. Itu pemisalannya masih Bapak gunakan X ya. Kalau kalian mau menggunakan huruf lain silahkan. Tapi di LKPD ini ikuti terlebih dahulu. Terima kasih dari kelompoknya Satri. Bisa berikan tepuk tangan dulu ke kelompoknya Satri. Dan juga kelompoknya Eka. Kita lanjutkan ke masalah kedua. Masalah kedua Bapak minta bantuan ke kelompoknya Sasmita dan juga Nazar. Halo, bisa? Silakan, Nasar aja Sas. Pak ya. Ya, Nasar aja Sar, langsung tadi aku saja. udah kerja Sar. Sas aja. Boleh. Saya tadi udah nyatat. Masalah kedua Pak ya. Ya, masalah 2. Bentuk aljabarnya. Kalau Ya. yang dari ketiga ya Pak, saya Ya, mulai ya Pak dari ya. 3 langsung, dari yang nomor 3 langsung. Tadi di LKPD Bapak tentuin nggak ya tabungnya itu apa? Kebetulan masih Bapak tentukan ya di sini ya. Y Iya. menyatakan banyak ya, bola betul dalam Pak. tabung. Tadi hampir aja buat N Pak, Nasar maunya N. Jadi tadi kami ini dua tabung itu saya misalkan 2Y Pak. 2Y ditambah dengan 4. Jadi ada 2 tabung bola dan 4 buah bola. Itu yang ketiga Pak. Ya. Yang keempat Pak. Yang keempat. Yang keempat, nah itu kotak. Kotak tadi kan X kan Pak. Jadi Ya. 2X ditambah dengan 2Y. Jadi 2 kotak, ada 2 kotak dan 2 tabung, 2X, 2Y. Keterangannya 2 kotak dan 2 tabung. Lanjut yang kelima, Pak. Kalau yang kelima itu kan ada 2 kotak, 3 tabung, 6 bola. Jadi kami itu 2X ditambah 3Y ditambah
dengan 6 bola. Jadi 6 aja Pak. Oh 6 bola 6. Jadi 2X tambah 3Y tambah 6. Jadi keterangannya ada 2 kotak ditambah dengan 3 tabung bola dan ditambah dengan 6 bola. Itu Pak. Oke, terima kasih dari kelompok Sasmita dan juga Nazar. Dari kelompok lain ada tanggapan atau sudah setuju dengan jawabannya karena sudah sama? Gimana kelompok lain? Mohon diberikan komentar. Setuju ya? Oke, terima kasih ya dari kelompoknya Nazar dan juga Sasmita yang sudah menyampaikan. Kita akan bergeser lagi ya, ke masalah selanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke ingat kembali. Perlu Bapak tegaskan, ada yang namanya suku, ada yang namanya koefisien, variabel, dan juga konstanta. Ingat di sini juga ada jenis-jenis suku. Ya, jenis-jenis suku. Untuk masalah 3, Bapak minta bantuan ke kelompoknya Suma. Apakah sudah siap ya untuk menyampaikan? Oh iya, coba ya Pak. Ya, silakan. Dari Oke, nomor masalah A. termasuk jenis suku. Nah, yang pertama bisa dilihat di sana. Bentar, Pak. Ya, ada berapa banyak suku gitu aja nih dulu. Oh, Ada 3, Pak berapa? Guru. 3. Berarti kalau 3 disebut suku apa? Iya, trinomial, Pak Guru. Ya, trinomial. Sangat mudah ya menghafalkan, kalau 3 pasti tri gitu ya. Lanjut Suma. Unsur-unsurnya. Ada sukunya itu 3XY, kemudian min 5X, min Y. Variabelnya ada X, Y. Koefisiennya ada 3, min 5, dan min 1. Konstanta 0. Tidak ada. Tidak ada Kemudiannya konstanta. ini ada juga sama ini kayaknya Pak Guru. Jenis sukunya trinomial nih Pak Guru. Iya, karena ada 3 itu, ya. Sukunya itu ada 5A pangkat 2, min 7A, dan plus 3-nya itu, plus 3-nya boleh ditulis kali ya. Variabelnya A, Pak Guru. Koefisiennya itu 5, min 7. 5 dan min 7. Konstanta ada 3, Pak Guru. Itu saja, Pak Guru. Itu saja. Terima kasih dari yang disampaikan kelompoknya Suma ya. Sudah lengkap ya disampaikan. Bapak buka dari kelompok lain, ada tanggapan ataupun ada yang tidak setuju dari yang disampaikan atau memang sudah setuju dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Suma. Mau bertanya Bapak, Ya, negatifnya silakan. itu kenapa wajib ditulis Bapak sedangkan positifnya tidak? Untuk di sukunya ya, Eka ya. Iya. Dengan konstantanya juga kan, kalau ada negatifnya ditulis juga enggak? Terima kasih ya, Bapak tegaskan sekaligus ke semua unsurnya ya. Dalam penulisan suku ya, penulisan suku, koefisien dan konstanta itu lihat tandanya. Kalau negatif, isikan negatifnya. Karena yang bernilai positif dan negatif hanya suku, koefisien, dan konstanta saja. Kalau variabel tidak ya. Sehingga kalau tandanya negatif, maka tulis negatif. Kalau positif ya sesuai dengan kesepakatan di bilangan bulat, setiap kali bilangan yang bernilai positif tidak perlu tulis positif di depannya. Cukup kita tuliskan ketika bilangannya negatif, tuliskan negatif atau min di depannya. Kira-kira seperti itu Eka, bisa dipahami? Paham Bapak. Oke. Pak Guru, jadi Ya, kalau yang silakan. positif itu tidak perlu ditulis ya Pak? Ya, tidak perlu ditulis ya di matematika untuk tanda positif. Tapi negatif perlu ya Pak ya? Ya, negatif perlu. Wah, itu kayak kita kalau berbuat yang baik itu nggak perlu sampai diketahui orang Pak ya, yang positif. Ya, benar sekali. Tapi kalau yang negatif
Yang negatif itu perlu kita ingat supaya tidak terulang lagi gitu Pak ya, kayaknya ini. Iya, benar sekali ya. Nazar sudah bisa menghubungkan di kehidupan nyata ya. Kalau positif, ya nggak usah kita umbar, nggak usah kita kasih tahu. Kalau negatif sebagai penanda, kita supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bisa berikan tepuk tangan dulu untuk kedua yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan dari Nasar dan juga Eka tadi. Ada pertanyaan lagi atau tanggapan lagi untuk masalah ketiga? Kita masih ada 2 masalah lagi. Ya, cukup ya? Oke, kita lanjut ke 2 masalah. Ini langsung ke satu kelompok saja yang menyelesaikan ya. Kelompok yang belum berarti kelompoknya siapa? Yuni Pak, Yuni. Yuni. Oh iya, Yuni tadi bilang masih kurang enak badan katanya ke Bapak ya. Kelompoknya yang belum itu adalah Ita dan Siti. Gimana? Kelompoknya Ita dan Siti sudah siap untuk menyampaikan? Sudah, Bapak. Ini tinggal disebutkan suku sejenisnya, dilihat dari variabelnya saja. Yuk, yang sesuai kalian tulis itu sudah benar kok. Belajar disampaikan. Masalah 4, Pak ya. Iya. Jadi dari soal nomor 4 yang suku-suku sejenis itu adalah 6X sama 7X. Kalau yang kedua sejenisnya itu adalah 3Y sama Y. Itu yang sejenis, Pak. Terus yang nomor B. Soal nomor A. Kalau nomor B, di sana ada 3 pasang yang sejenis. Kami temukan berdua. A kali B pangkat 2 dengan 6A B pangkat 2. Kemudian pasangan yang kedua, 4B dengan 6B. Terus pasangan yang ketiga, 3A dan 7A, Pak. Oke, terima kasih ya untuk di masalah keempat. Sebelum kita lanjutkan ke masalah 5, ada punya tanggapan dulu ataupun jawaban lain dari yang disampaikan oleh kelompoknya Ita? Oke, sambil menunggu bisa lanjutkan saja ke masalah 5, Ita lagi sedikit. Dari masalah 5, tinggal dimisalkan. Ya, jadi membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju. Kemudian setelah semuanya dijahit ternyata masih tersisa 4. Nah, bentuk aljabarnya adalah misalkan. Ya, bebas. Variabelnya bebas. Ya. Ya, misalkan P menyatakan banyak gelondong kain. Ya. Maka bentuk aljabarnya adalah 3X tambah 4. Gitu, Pak. Itu saja. Oke, terima kasih Ita ya dan kelompoknya. Perlu Bapak klarifikasi sedikit untuk di masalah keempat ya. Untuk penulisan suku ingat ada tandanya ya anak-anak ya. Apakah itu positif atau negatif karena itu akan berlanjut ke menentukan koefisien dan variabelnya. Nanti kalau anak-anak tidak menuliskan positif negatifnya, nanti koefisiennya itu tidak bernilai negatif atau positif nanti jadinya. Kemudian di masalah kelima yang kalian misalkan ini adalah bebas. Itu menyatakan panjang kain di satu gelondong kain. Karena ada 3 gelondong kain, jadinya 3P gitu ya, yang disampaikan Ita. Tapi di sini adalah nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan. Nah, berarti berapa yang digunakan? Karena ada 3 gelondong kain, sisanya 4. Jadinya bentuknya ini berbeda, yaitu 3P dikurang 4. Kan diminta adalah yang digunakan, sisanya 4. Ya, makanya ini Bapak bilang, sudah agak levelnya naik sedikit ya gitu biar kalian terbiasa menyelesaikan masalah seperti ini. Oke, bisa tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah menyajikan. Bapak ucapkan terima kasih ya. Kesimpulan lagi sedikit tentang unsur-unsur bentuk aljabar dan juga syarat-syarat suku sejenis. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa saja unsur-unsur bentuk aljabar? Bisa disampaikan.
Saya Pak Adi. Ya, silakan Nazar lagi. Unsur-unsur bentuk aljabar ada apa saja, Nazar? Sas, apa aja Sas? Lah, kok kesas lagi? Kan Nazar. Jawab lah, Sar. Kamu yang ke tangan, Sar. Biar saya juga dapat poin Sas. Iya. Variabel Pak Adi, variabel. Ada Terus, variabel. terus, Terus ada coefficient. Terus ada konstanta. Terus ada suku. ya. Terima kasih ya. Suku di matematika ingat berbeda dengan suku-suku Indonesia ya, Nazar ya. Nanti jangan Iya, Pak. disamakan. Ya. Oke. Kemudian syarat-syarat suku sejenis. Apa syaratnya? Silakan Satri. Mohon disampaikan. Syarat suku sejenis menurut saya punya variabel dan pangkat yang sama, Bapak. Oke, terima kasih Satri. Bagus sekali ya. Itu penyampaian kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira dari yang Bapak sampaikan dari awal diskusi sampai ke terakhir ini, ada pertanyaan kira-kira dari anak-anak? Tidak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada, berarti pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ingat di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi. Mohon disiapkan apa yang sudah dipelajari hari ini dan juga apa yang sudah didapatkan hari ini. Masing-masing ketua kelompok mohon dikumpulkan terlebih dahulu hasil diskusinya dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan, Ketua kelas bisa dibantu menutup kegiatan dengan doa dan juga salam penutup. Tadi siapa yang memimpin ya? Oke, Bapak minta ke Satri deh sekarang, terakhir. Masih di mute Satri? Ya, karena pelajaran matematika sudah berakhir, tadi sudah diawali dengan doa, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran hari ini juga dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Satri ya. Bapak tutup dengan selamat pagi. Ya, silakan bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak, selamat pagi. Ya, Pagi Pak, terima kasih Pak Adi. ya, tetap semangat ya.